Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jalla فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar, para pemirsa, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala bertemu di majelis ilmu melalui radio kesayangan kita, Radio Rabbani 91,1 FM, yang mudah-mudahan senantiasa dengan izin Allah jaya di udara dalam menebar dan merajut ilmu dan peradaban di tengah masyarakat kita, kaum muslimin dan muslimat. Semoga senantiasa akrab membawa faedah dan manfaat. Demikian pula melalui media live streaming di laman Facebook dimanapun antum dan antuna berada. Semoga kehadiran kita atau kebersamaan kita pagi yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dan diberikan pula ilmu yang bermanfaat. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya pada pagi Sabtu ini kita mengisi dengan kajian tematik baik yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya klasik ataupun ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat kontemporer pada hari ini, sesuai dengan yang kita ketahui insyaallah ta'ala. Semoga salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih, cinta, ikutan, imam dan teladan kita dalam segala sisi dan sendi kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita cenderung mengikutinya, menta'zim dan mencintainya, dan mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam adalah satu-satunya manusia yang harus secara mutlak kita taati, yang secara mutlak kita ikuti, karena beliau adalah maksum daripada kesalahan apapun. Mudah-mudahan dengan semangat itu kita diizinkan Allah SWT selalu berada dalam kebenaran, berada dalam keadaan aman dan nyaman, karena segala sesuatunya jelas legalitasnya dan jelas siapa yang dijadikan ikutan. Semoga selawat juga bersambung kepada para istrinya, keluarga, anak dan keturunannya yang istiqamah mengikuti jalannya, dan para sahabat, para tabi'in, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang setia menapaki jejak Nabi alaihi salatu wassalam sampai bertemu nanti dengannya di tepi telaga. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat dirahmati Allah SWT, pada pagi ini kita akan sedikit belajar dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memanage atau melakukan salah satu prinsip besar seorang pemimpin besar,
yaitu asyura, yaitu bermusyawarah. Dahulu ketika kami mengikuti pelatihan manajemen dan motivasi, yang waktu itu motivatornya adalah seorang motivator internasional dan juga seorang penerbang di Saudi Airlines, beliau mengatakan, dan juga hasil bacaan kita dari banyak pelajaran tentang manajemen, kita dapatkan bahwa sebagian besar umat manusia, bahkan sebagian besar orang-orang Islam, berpandangan dan mengira bahwasanya kita tidak akan mampu mengatur dan memanage dengan benar dan baik kalau kita tidak belajar kepada orang-orang barat, tidak belajar kepada orang-orang yang di luar Islam. Ini bisa kita maklumi karena sebagian besar umat Islam tidak mendalami bagaimana sang Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana mereka akan bisa mendalami dan memahami bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, padahal mereka tidak membaca sirahnya, tidak mempelajari sunnah-sunnahnya, kecuali barangkali sekali dalam setahun. Mungkin dalam peringatan seperti hari-hari ini, gencar dilakukan peringatan, bahkan perayaan, bahkan mungkin sebagian pesta Maulid Nabi, walaupun tidak jelas dari mana syariatnya dan tidak pernah dilakukan oleh generasi utama umat ini. Tentu saja keluar dari jalur utama pasti kebijakan tidak sama. Terjadi perselisihan yang berkepanjangan dalam masalah ini antara pro dengan kontra, yang mendukung dengan yang menolak, tetapi hanya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya dan generasi utama yang dapat rekomendasi radhiyallahu anhu wa radu'an, di mana mereka yang cintanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam melebihi cinta generasi manapun, yang ketaatannya kepada Allah dan Rasul lebih daripada ketaatan generasi manapun, yang istiqamahnya di atas jalan yang benar lebih daripada istiqamah generasi manapun. Maka contoh terbaik itu adalah bagaimana mereka berlaku, bagaimana mereka berilmu, bagaimana mereka memahami, bagaimana mereka mengamalkan. Semoga Allah SWT lapangkan hati dan diberikannya kita ilmu yang benar-benar diberkahi. Terlepas dari khilaf ini, bahwasanya kebanyakan kaum muslimin bila bicara tentang manajemen, tentang tentang birokrasi, pasti yang terbayang adalah, atau yang mereka pelajari adalah bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang anehnya pula, orang-orang yang mempelajari tentang Nabi alaihi salatu wassalam dari orang orientalis sendiri, yang boleh dikatakan objektif, menyampaikan apa adanya tentang Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka ketahui, mereka pula mengakui bahwa tidak ada pemimpin. Tidak ada pemimpin dan tidak ada seorang pemimpin pemerintahan yang sesukses Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nyebutnya Muhammad. Kita mengatakan sesukses Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana tidak? Karena beliau dibimbing dengan yang maha benar, yang maha hikmah, yang maha memiliki, yang maha berkuasa, yang maha mengetahui, maha teliti. Maka dia diajar oleh dan dibimbing. Dan Allah jamin, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah jamin Nabi itu tidak akan salah.
Maka Nabi SAW maksum dari kesalahan. Dan alhamdulillah seperti kata Mitchell Hahad dalam kitabnya 100 tokoh terkemuka dunia yang menyatakan Nabi SAW di urutan pertama sebagai orang tokoh paling berpengaruh di dunia. Tidak ada satu gerakan pun di dunia yang berhasil mendirikan sebuah negara dengan umur kekuasaan yang sangat panjang seperti yang ada dalam generasi pemerintahan Islam yang dibangun oleh Nabi SAW, dan dalam tempo yang sangat sesingkat-singkatnya. Dari yang asalnya semua wilayah teritorial dikuasai oleh orang-orang kafir musyrikin. Kebijakan ekonomi, politik, sosial dan sebagainya 100% ditangan orang-orang kafir dan kaum musyrikin, dan seterusnya. Tapi Nabi SAW dengan bimbingan wahyu, tanpa perlu mengadopsi dan berkomunikasi dengan mengambil ilmu dunia lain, alhamdulillah berhasil membangun sebuah tatanan baru dunia yang bukan hanya berpengaruh di lingkungan terbatas, tetapi sampai pada lingkup yang tanpa batas. Kata Nabi SAW, wallahi la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Demi Allah, urusan agama ini sampai kemanapun di situ ada siang dan malam. Subhanallah. Allah akan membantu agama ini bi'izzi azizin au dhilli dhalil. Dengan Allah, dengan keperkasaan, dengan kemuliaan orang yang mulia atau dengan kehinaan orang yang hina. Yang mulia menerimanya dan memuliakannya sehingga Allah muliakan dengan Islam. Dan sebaliknya yang hina Allah kalahkan dan jatuhkan dengan kemuliaan Islam. Jadi orang Barat mengakui kehebatan Nabi SAW, tapi sayang sebagian besar kaum muslimin tidak mengenali sang Nabi SAW. Seperti yang saya katakan, bagaimana mereka nak mengenal? Dalam setahun hanya 2 jam ikut peringatan, habis itu mereka tidak lagi mempelajari tentang Nabi SAW. Maka sebenarnya melalui mimbar ini, melalui media ini, saya mengajak bahwa mempelajari Nabi SAW adalah setiap gerak-gerik kita, setiap detik waktu kita, sepanjang hari kita harus belajar tentang Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW salatnya, bagaimana Nabi puasanya, bagaimana Nabi berzakatnya, bagaimana Nabi berhaji, bagaimana Nabi berwudu, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi berzikir, bagaimana Nabi bertasbih, bagaimana bertahmid dan seterusnya. Dan bagaimana Nabi mengurus urusan umatnya. Kalau tidak, kita hanya menisbatkan diri pada Nabi padahal kita tidak mengenal Nabi SAW. Bahkan mungkin tidak jarang dari kita belum menerima apa yang dari Nabi SAW. Seorang pegiat Islam ketika mendengar hadis Nabi SAW bahwasanya seburuk-buruk tempat itu adalah pasar, dengan tegas dia menolak hadis ini. Ini hadis tak boleh dibacakan di depan umat, ya Ustaz, sebab ini membuat umat terbelakang di ekonomi. Subhanallah. Begitu jahilnya seorang pegiat. Auzubillah, saya mengatakan jahil tadi. Begitu tidak pahamnya dia. Bukankah hadis ini dulu juga didengar oleh Utsman bin Affan, bahwa seburuk-buruk tempat itu adalah pasar, tapi dia sendiri sukses di pasar. Bukankah hadis ini dulu yang didengar oleh Abdurrahman ibn Auf, tapi dia dijamin masuk surga walaupun banyak ke pasar. Bukankah hadis ini juga didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Didengar, bahkan Nabi SAW juga sering ke pasar. Kenapa?
karena tidak memahami kecuali secara parsial tentang agama ini. Itulah sebabnya harusnya kita dalam setiap langkah gerak-gerik kita mempelajari tentang bagaimana Nabi SAW, bukan hanya menunggu 1 tahun sekali atau 2 kali atau 3 kali dan sebagainya. Dan kembalilah seyakin-yakinnya bahwa mengikut Nabi SAW secara kafah, secara benar dan menyeluruh tanpa ada yang disortir adalah kemenangan umat ini, adalah keberhasilan umat ini, adalah kesuksesan umat ini. Tetapi subhanallah, karena ilmu yang bercampur, ada yang keluar adalah kebijakan campur-campur, sehingga ibarat melawan orang Cina main kungfu, kalah kita. Ya, ibarat melawan orang Thailand dengan boxing, kalah kita. Tetapi lawanlah dengan jurus yang kita miliki, yaitu ilmu yang kita warisi dari Nabi SAW. Kembali ke permasalahan kita. Kita dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyifati Nabi SAW, yang dalam istilah hari ini yang mungkin Nabi SAW sebelum melakukan musyawarah dengan para sahabatnya, pertama beliau berhasil menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan menenteramkan. Ini seorang pemimpin, kalau ingin disegani bukan ditakuti, ingin disegani, dihormati dan dita'zim, dicintai dan dibelai, adalah menciptakan sebuah lingkungan sekecil apapun yang membuat nyaman orang yang ada di sekelilingnya. Kalau antum sebagai kepala rumah tangga, usahakan menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi istri dan anak-anak. Kalau antum misalnya sebagai pimpinan di sebuah kantor, ciptakanlah lingkungan yang menyenangkan bagi anak buah dan karyawan serta karyawati kalau ada. Kalau antum sebagai seorang manajer, ciptakan sebuah lingkungan yang membuat para karyawan dan karyawati nyaman. Kalau antum sebagai pimpinan di sebuah institusi pendidikan, sebuah sekolah atau pesantren, maka ciptakan lingkungan yang nyaman bagi orang yang ada di bawah pimpinan kita. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah sendiri yang menggambarkan Nabi SAW. Jadi bukan lagi gambaran dari manusia. Manusia bisa salah, ya, tetapi ini dari Allah SWT yang diturunkan dalam Alkitab, Al-Quran, yang Allah jamin selamat dan benarnya. La ya'tihi al-batil min bayni yadihi wa la min khalfihi. Tak ada satupun kebatilan di dalamnya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apa kata Allah SWT? Fabima rahmatin min Allah linta lahu. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma di sini masilah. Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Karena rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka. Subhanallah. Kaum muslimin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari bangsa yang barangkali kita akui bersama, dari sebuah bangsa yang watak dasarnya keras. Watak dasarnya keras. Apa buktinya? Lihat semboyan hidupnya. Al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Orang main pedang bukan orang lemah, lunak-lunak, orang tegas-tegas, main tebas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tetapi fabima rahmati minallahi linta lahum. Dengan rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka. Lingkungan Nabi alaihissalam, para sahabatnya. Bayangkan kalau sahabat kita saja tidak nyaman dengan kita, pejabat kita tidak nyaman dengan kita, kaum muslimin dan muslimat,
ini akan turun ke bawah, turun kepada stakeholders yang berhubungan dengan kita. Seorang manajer, karyawannya tidak, anak buahnya tidak nyaman, akan membuat rekanan yang ikut bekerja sama dengannya akan tidak nyaman. Seorang mudir madrasah, bila tidak bikin nyaman pada guru-guru dan karyawan yang ada di sekolah, akan bikin siswa dan siswi tidak akan nyaman. Lihat, kita pimpinan tertinggi yang harus membuat nyaman lingkungan. Kalau kita sendiri tidak bikin nyaman, maka tidak akan ada kenyamanan di dalam sebuah lembaga apapun, termasuk keluarga. Ma'asyar muslimin muslimin. Yang kedua, ingat bahwasanya orang yang tidak bisa berlemah lembut, tidak bisa menciptakan kenyamanan di tengah-tengah masyarakatnya, dari pimpinan terendah sampai tertinggi, sampai presiden, sampai raja, kalau bikin tidak nyaman berarti dicabut rahmat daripadanya. Dicabut rahmat daripadanya. Kalau rahmat dicabut dari kita, sedikit taufik yang kita dapatkan. Sedikit sekali taufik yang kita dapatkan. Tapi kalau rahmat itu ada pada diri kita, maka Allah akan bimbing kita dengan rahmatnya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat dari Allah engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalizal qalbi. Seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap keras, faddan ghalizal qalbi, kasar hatinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yaitu bersikap keras dan kasar hatinya. Apa sikap keras muslim? Dari ucapan kita selalu bikin orang tidak nyaman. Ucapan tidak nyaman, mengeluarkan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Saya ingat pernah seorang dai berseteru dengan seorang dai. Sudah berlangsung belasan tahun. Subhanallah. Saya usulkan, boleh tidak saya mendamaikan antara tuan berdua? Lalu jawabnya, saya siap sekali Ustaz. Terus saya tanya, mana di antara tuan-tuan berdua ini yang lebih tua? Katanya dia lebih tua 2 tahun, tapi cuman teman main saya waktu kecil dulu, jadi panggil Waang aja biasanya. Dia panggilan, kalau bahasa kita panggilan Waang, artinya tidak ada bahasa menghormati, bahasa lebih tinggi. Sekarang saya tanya, mau enggak Ustaz memanggilnya dengan ocu minimal, karena atau minimal mas gitu ya, atau lebih baiknya panggil Buya, Kiai? Kaum muslimin, orang sebenarnya tidak minta dihormati, cuman ada panggilan yang membuat orang tak baik. Kita mungkin tidak senang dipanggil seperti itu. Maka akhirnya kita telepon. Alhamdulillah dia mau mengucapkan panggilan yang mengangkat, Buya atau Kiai. Dengan izin Allah SWT, alhamdulillah mereka bisa cair kembali hubungan yang sudah beku belasan tahun ini. Hanya dengan kalimat Buya, Ustaz, Kiai. Ini juga harus diperhatikan oleh para pimpinan. Dimanapun kita, seorang presiden misalnya, semua kan bawaan, dia menteri bawaan. Tapi kalau dia panggil Waang sama menteri dalam sidang, ya, ini panggilan tak pas. Panggillah dengan yang terhormat Bapak si menteri ini dan sebagainya. Demikian juga dengan kita ustaz-ustaz. Kalau nak panggil Waang kita ke berdua, gurau, mainlah sambil main kelereng kan. Tapi ketika di depan anak-anak kita, pelajar kita, mahasiswa kita, perlu dipanggil dengan panggilan yang pantas, Ustaz, Buya, dan sebagainya, atau doktor, profesor, dan sebagainya. Apa semua? Karena panggilan ketika kita, panggilan orang pasar kita gunakan, membuat anak kita juga punya akhlak seperti orang-orang yang di pasar. Nah, inilah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam, fabima rahmatin minallahi linta lahum.
kamu berlaku lemah lembut dengan mereka. Andainya engkau bersikap keras atau ghalizal qalbi, atau berhati keras, bersikap kasar, berhati keras, lam faddu min hawli, mereka akan tidak nyaman di sekeliling berada sekitarmu. Mereka akan meninggalkanmu. Tidak akan meninggalkanmu. Meninggalkan di sini bisa murtad lagi, atau bisa saja tidak nyaman berada di depan Nabi alaihissalatu wassalam. Dan kita tahu bahwasanya sahabat itu ya rindu ke Nabi alaihissalatu wassalam lebih daripada rindu kepada anak-anaknya, daripada istri. Kenapa? Mereka nyaman karena ketika berada dekat Nabi itu seolah-olah surga sudah ada, seolah-olah surga itu sudah depan mata. Nyaman bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Bayangkan kalau seandainya orang tidak nyaman ketika ada undangan rapat misalnya, ada undangan, pokoknya pertemuan, nah bertemu lagi dengan bapaknya. Kalau begini kaum muslimin, Anda nanti dimasukkan dalam kitabus Thuqala. Ada kitab namanya Dhammus Thuqala, tulis oleh Muhammad bin Marzuban, yaitu kita ini termasuk orang-orang yang memberatkan kehadirannya. Ciptakan ketika orang merindukan kehadiran kita. Semakin bertemu semakin senang. Inilah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kalau manajemen ini dipakai, maka kita tinggal minta. Tidak perlu kita maksa orang untuk diperintah. Ketika akan ada, orang akan tunjuk tangan, saya siap. Tentu saja dengan keyakinannya, dengan keimanannya. Bukan lagi dengan paksaan dan tugas yang berat ini. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya sudahlah tugas yang diberikan berat, tetapi tambah berat dengan beratnya kita, dengan himpitan perangai kita. Makanya fabima rahmati minallah lintalahum, jangan biarkan rahmat Allah itu dicabut dari kita. Maka berlemah lembutlah dan jangan mengucapkan kata-kata yang tidak patut, dan jangan bersikap kasar, berhati kasar, apalagi sampai membentak seseorang, bawahan kita di depan anak buahnya. Ada sebuah kejadian, seorang komandan Kopassus dalam tugas lewat di depan sebuah markas tentara. Tidak boleh kencang-kencang di situ. Ketika dia kencang-kencang, ditembak kasih tembakan peringatan oleh yang sedang pikir. Melihat itu kembali balik, dia putar arah masuk. Ternyata orang terkenal, ternyata seorang komandan jenderal. Lalu dipanggil, mana komandan kalian? Pimpinan. Sampai dikasih tampar 2 kali kiri kanan, sang komandan pergi lagi. Yang komandan rayon ini kumpulkan seluruh anak buahnya malam-malam itu, lalu ditampar satu persatu. Ini akibat apa? Menampar pimpinannya di depan anak buahnya. Tentu yang lain dapat tamparan pula dari pimpinan. Ini pelajaran kaum muslim. Entah itu prosedur yang berlaku di kalangan angkatan, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini yang berlaku. Nanti kalau kita hina guru, ini kepala sekolah menghina, merendahkan guru depan muridnya, depan mahasiswanya, nanti pasti dia akan menurunkan ini kepada mahasiswa. Setidak-tidaknya ini kerjaan di sisi nilai. Kenapa? Karena kita yang mendidik, kita pimpinan yang tidak baik. Tetapi ketika Nabi alaihissalam mendidik para sahabatnya dengan lin dan tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada sahabatnya, maka sahabat pun juga memiliki perasaan yang sama, hati yang sama kepada yang lain. Di sinilah lahir wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka mengutamakan orang lain, saudaranya yang lain, walaupun mereka sebenarnya dalam keadaan sulit. Di sinilah lahir orang-orang yang siap berhutang untuk membantu orang lain. Di sinilah akan lahir orang-orang yang siap lapar agar saudaranya kenyang. Di sinilah akan lahir orang-orang yang tidak menyimpan hasad dalam hatinya. Di sinilah orang lain yang gembira melihat orang lain mendapat walaupun dia tidak mencicipi sama sekali. Kenyang melihat saudaranya kenyang.
Bukankah ini yang kita inginkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT? Nah, sekarang mereka sudah berkumpul di depan. Kadang-kadang engkau akan mengajak mereka untuk bermusyawarah. Kalau dalam bahasa sekarangnya itu ada tanqiyatul ajwa qabla ijtima'at. Artinya ada rehabilitasi kondisi sebelum melakukan pertemuan. Harus ada konsolidasi, harus ada normalisasi hubungan. Jangan sampai masuk ke ruang rapat kita dalam keadaan menyimpan dendam yang harus ditumpahkan dalam rapat. Ini akhirnya bukan rapat, nanti adalah pertengkaran. Yang akan terjadi adalah pertengkaran karena kita menyimpan sesuatu. Maka Allah perintahkan, fa'fu anhum. Sebelum, karena di ujungnya nanti wasyawirhum bil amri. Sebelum kau bermusyawarah dengan mereka, sebelum kau rapat dengan mereka, fa'fu anhum. Maafkan mereka dulu. Jadi bersihkan dulu hati kita, bersihkan cuaca sebelum bertemu. Kalau tidak rapat tidak musyawarah namanya. Nanti adalah debat untuk mencari kemenangan, bukan untuk mencari kebenaran. Makanya fa'fu anhum. Ini dalam Islam manajemen hari ini sudah ada sebenarnya. Harus ada konsolidasi sebelum pertemuan-pertemuan agar di dalam rapat nanti tidak jadi perselisihan yang berkepanjangan yang tidak ada keputusan yang bisa diharapkan. Kemudian cukup itu enggak. Ini kesalahan kepadamu hai Muhammad dari sahabatmu, engkau maafkan. Mereka juga bikin dosa kepada Allah, ahli berbuat maksiat, maka wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampunan untuk mereka, istighfar untuk mereka. Subhanallah, bukan hanya dosa sesama manusia antara dari bawahan kepada pimpinan, tapi bahkan dosa kepada Allah juga berpengaruh kepada tidak diberikannya taufik kita dalam pertemuan-pertemuan musyawarah. Akan Allah katakan, berikan petunjuk ke Nabi. Ini tidak ada dalam manajemen dunia hari ini kaum muslimin. Makanya ketika kami dalam pelatihan tersebut diminta masing-masing memberikan contoh manajemen Nabi dalam Al-Quran ataupun hadis atau dari perkataan sahabat. Subhanallah, beliau yang sudah tahunan berada di dunia internasional, dalam dunia motivasi, banyak membaca kitab-kitab tentang manajemen, tentang ilmu komunikasi. Banyak dia belajar karena dia seorang motivator internasional. Dia katakan, coba lihat, kalian bisa mengumpulkan dari manajemen Nabi sekian poin, padahal di manajemen Barat hanya sekian poin. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, kita ini karena suka ngekor orang, kita punya yang lebih hebat. Seperti teori, ya kita selalu dalam pendidikan mencontoh orang-orang Barat ya. Misalnya orang Amerika membuat standar anak cerdas mereka. Bila seandainya seorang anak bisa menghafal 13.000 kata dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris. Di umur balita atau sampai umur 6 tahun sampai 10 tahun bisa menghafal sebanyak ini kosakata. Ini dianggap anak super cerdas di sana. Itu 7 sampai 10 tahunnya dianggap super cerdas. Sebenarnya kita lebih hebat kaum muslimin dan muslimat. Bukankah banyak di antara anak-anak kaum muslimin hafiz Al-Quran dari umur 7 sampai 10 tahun? Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Imam Malik hafal Quran umur 9 tahun. Imam Abu Hanifah hafal Quran 9 tahun. Kaum muslimin dan muslimat. Padahal Al-Quran memiliki berapa kosakata? Ayo silakan dihitung berapa kosakata. Amerika standarnya anak seumur itu hafal 13.000 kata, itu sudah cerdas, bahkan super cerdas. Kita anak kita 7 sampai 10 menghafal tidak kurang dari 65.000 kata. Mana yang lebih cerdas? Makanya berhentilah mengekor kepada orang yang tak dijamin benarnya, dan kembalilah kepada orang yang dapat jaminan benar. Dan memang kalau mau belajar dengan sungguh-sungguh tentang sunnah Nabi SAW, kita tak butuh lagi yang lain.
picingkan mata kita pada yang lain. Cuman masalahnya kita tidak ada kesempatan untuk mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan di antara orang Islam sendiri hari ini masih skeptis terhadap sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka memilih dan memilah, tebang pilih. Yang sesuai diterima, yang tak sesuai tidak terima. Bersyarat dia beriman pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita beriman pada Nabi itu tak harus tanpa syarat. Bukan harus kalau sesuai dengan saya terima, kalau tak sesuai dengan budaya saya tolak. Itulah alasan orang-orang Quraisy dulu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Walaupun mereka waktu itu dengan berani mengatakan saya tak beriman. Kalau kita hari ini masih mengatakan beriman, tetapi dalam kenyataannya kita banyak menolak. Semoga karena uzur inilah kita tidak keluar dari Islam. Kalau sempat di zaman Nabi kita tolak, entahlah, wallahu a'lam. Tapi zaman ini kita masih bisa menolak karena kita Nabi tidak ada di zaman kita, sehingga dengan syubhat maka kita tidak kena hukum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah maafkan mereka atas kesalahan mereka kepadamu, kemudian wastaghfir lahum, minta ampunan bagi mereka atas kesalahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin, hati seseorang bila sudah dimaafkan kesalahannya tentram, dan bila sudah diampuni dosanya lebih tentram. Maka dosa itu beban. Ya kata para a'immah seperti Imam Al-Ghazali, Imam Ibn Rajab rahimahullah jami'an, mereka menyebutkan dosa itu beban berat seseorang. Semakin banyak dosa yang membebaninya, semakin susah dia berpikir dengan cerdas. Semakin kurang mendapatkan taufik dari Allah SWT. Maka maafkan mereka, hai Muhammad, sebelum berkumpul, dan mintakan ampunan dosa-dosa mereka sebelum engkau membuat pertemuan. Setelah itu baru wasyawirhum fil amri. Kalau sudah bersih hati, semua ingin mencapai sebuah pikiran, sebuah kesepakatan yang benar, ya insya Allah kaum muslimin tidak ada beban-beban lagi, tidak ada kecurigaan, tidak ada saling tuding, dan tidak ada suudzan bahwa si fulan membuat kegiatan ini untuk menguntungkan dia dan merugikan kita. Seperti yang sering kita lihat dalam rapat-rapat, ada usulan ini untuk menguntungkan Anda, merugikan kami. Ada kecurigaan itu. Karena memang tidak ada manajemen ini. Hati belum bersih sebelum masuk kepada musyawarah. Bahkan tidak sedikit sengaja menunggu saat musyawarah untuk saling menyerang. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran berharga. Siapapun jadi pemimpin, baik di tingkat negara, jangan membawa beban kesalahan orang lain, masyarakat bawahan kita. Karena kalau sudah ada dendam-dendam seperti itu, bukan kesepakatan yang terdapat, tetapi justru kekacauan yang semakin susah dikendalikan. Barangkali manajemen ini perlu untuk kita kaji dan sampaikan, sebarluaskan hari ini. Pak Presiden mengajak menterinya rapat, jangan menyimpan kemarahan. Pak Menteri ngajak para dirjen, para irjen, sekjen dan sebagainya rapat, harus mengikuti manajemen ini. Maafkan apapun kesalahan mereka dan minta ampunkan dosa-dosa mereka. Setelah itu lapang hati. Di saat itu kita bermusyawarah. Hasilnya pasti maksimal. Tapi apakah ini mungkin dilakukan kalau kita tidak beriman? Tentu saja sangat sulit. Tetapi walaupun tidak bisa secara utuh, la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Kalau memang tidak bisa dilakukan semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Mulailah dari tingkatan yang paling rendah. Jadi ketika bertemu, kita maafkan, kemudian kita minta ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Setelah itu musyawarah. Insya Allah akan keluar hasil yang benar-benar mendapatkan taufik, benar-benar menjadi kemaslahatan bersama. Walaupun ada kemaslahatan lebih kecil akan tapi maslahat yang lebih umum. Nah, setelah itu baru Allah katakan fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kalian sudah melakukan usaha dengan segala maksimal, pimpinan menciptakan kondisi yang nyaman,
Kemudian bila ada kesalahan bawahan terhadap pimpinan, dia sudah maafkan. Bila ada kesalahan anak buah maksiat yang dilakukan kepada Allah yang memberikan taufik kepada kita, dia sudah mintakan ampunan. Habis itu dengan dada yang lapang, dengan hati yang tenang, pikiran yang sejuk, bermusyawarah bersama, lalu hasil sebuah kesepakatan yang insya Allah itu yang terbaik dalam pandangan secara umum. Dan setelah itu baru tawakkal ala Allah. Serahkan hasilnya kepada Allah SWT. Jadi ketika bermusyawarah, anggap itu yang terbaik. Tetapi setelah kita melakukan dan mengaplikasikan sebab itu, maka jadikanlah tawakal sebagai alat yang terbaik. Kaum muslimin dan muslimat, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan Allah sudah jamin, seandainya kalian bertawakal kepada Allah, Allah cukup bagi kita. Apapun hasilnya, cukup bagi kita. Dan terakhir, Nabi berdoa untuk para pemimpin. Kalau mereka berlaku menyenangkan, berlemah lembut dengan bawahan, dengan rakyatnya, maka dia akan dipermudah oleh Allah urusannya. Kalau misalnya Pak Presiden, atau Pak Menteri, atau Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Wali Desa, Pak Kepala Dusun, Pak RW, dan seterusnya, sampai kepada Pak Kepala Rumah Tangga, kita diberikan tanggung jawab oleh Allah SWT. Nah, kitalah yang menentukan, menciptakan suasana nyaman bagi kita dan bagi sekeliling kita, dan dihindari dari hal-hal yang mengganggu kenyamanan hidup kita. Maka carilah cara Nabi SAW, yaitu membuat keadaan nyaman. Membuat keadaan nyaman. Jadilah orang yang dadanya lapang, pikirannya sejuk, matanya teduh, di mana setiap orang mendengar nama kita, maka yang keluar adalah doa dan barakah. Bukan setiap nama kita disebut, orang menyumpah dan serapah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini prestasi kita. Karena rahmat kalau ada pada kita, kita akan menyenangkan. Tapi kalau seandainya seluruh elemen menyadu tentang kita dan tidak merasa nyaman dengan kita, berarti rahmat dicabut dari kita. Maka kembalilah kepada Allah SWT. Jangan sampai kena doa Nabi SAW, seperti dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab As-Sahih, Allahumma man waliya amran min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, siapapun yang menangani suatu urusan umatku, lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah dirinya ya Allah. Jadi siapa yang mempersulit akan dipersulit. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis pekerjaan yang kita lakukan. Dan sebaliknya, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Barang siapa yang menangani satu urusan umatku, lalu dia berlaku lemah lembut kepada mereka, mempermudah, maka permudahlah urusannya. Maka yakinlah kaum muslimin, kaum muslimat, bila Anda diberikan amanah dan tanggung jawab, maka solusinya adalah manajemen Nabi SAW. Berlaku lemah lembut karena rahmat Allah menghendaki itu. Kemudian dalam melakukan musyawarah, maka sempurnakan, bersihkan dulu jiwa-jiwa, hati-hati, kondisi, sehingga ketika bermusyawarah lahir hasil yang benar-benar diridai, dan mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu tawakal ala Allah. Tetapi dari awal Anda tidak bikin nyaman, maka dalam musyawarah seperti apapun tak akan menghasilkan keputusan yang menyamankan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, barangkali sampai di sini kajian kita.
Karena Nabi SAW adalah pemimpin yang pernah ada di atas dunia ini yang paling berhasil. Tidak ada selainnya. Maka contohlah dia dan pelajarilah sirahnya, pelajarilah sunnahnya dan ajarannya, dan tolong jangan dipilah-pilah dan dipilih yang sesuai. Maksudnya bukan karena kesanggupan. Kita sanggup tapi kita tidak mau melakukan. Karena apa? Tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka ikutilah Nabi SAW bukan berdasarkan keinginan tapi berdasarkan keimanan. Tetap saja berlaku kaidah wattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Bukan karena keinginan dan pilihan kita, tapi kesanggupan karena memang tidak semua yang diperintahkan kita sanggupi. Itu adalah Allah Maha Kuasa dan Maha Pemurah serta Mengasih. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Jadilah pemimpin dalam skala apapun, pemimpin yang mendatangkan rasa nyaman terhadap lingkungan sehingga kita pun aman dan nyaman, tidak dirongrong dan tidak dilawan dan sebagainya. Dan semoga kaum muslimin dan muslimat yang diuji dengan lingkungan yang tidak nyaman, mudah-mudahan bisa dengan kesabaran dan ketegaran untuk tidak menambah keadaan semakin tidak nyaman. Karena sesungguhnya sabar itu adalah pahala yang tidak terkira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan silap mohon diberikan maaf. Sampai jumpa kembali insyaallah Sabtu depan dengan izin Al-Karim Ar-Rahman. Kembali kepada saudara Kurai untuk menutup kajian ini. Atau kalau ada pertanyaan yang masuk, kita jawab sesuai dengan kemampuan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu jazakumullah khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Bermanfaat sekali untuk antum dan semuanya, khususnya bagi kita yang mendengarkan mengenai manajemen musyawarah Nabi Muhammad SAW. Ada satu pertanyaan Ustaz sebelum kita tutup kajian Ustaz di kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh sedikit nasihat atau poin penting apa sebenarnya ketika seseorang sudah lebih mengenal agamanya, itu malah lebih kelihatan frontal dan lebih berbeda dari sebelumnya, terlihat lebih keras, boleh dikatakan seperti itu dari sebelumnya. Padahal dulu sebelum mengaji atau sebelum nyunah, kalau dikatakan sekarang itu lebih lembut, lebih bisa bergaul dan lebih manfaat sebenarnya untuk lingkungannya. Apa sebenarnya yang salah Ustaz? Barakallahu fikum. Sebenarnya contoh ini ada juga di zaman Nabi SAW. Dan bisa dimaklumi karena di zaman Nabi kan syariat itu turunnya berangsur, secara berangsur. Dan hikmahnya adalah supaya lebih nyaman, lebih cepat dipahami dan mudah diikuti. Jadi tidak sekaligus. Barangkali saudara kita mungkin ngaji dari sisi yang baru satu sisi, yaitu mungkin ngaji dari sisi manhaj. Ya, kalau manhaj itu harus tegas kepada orang yang tidak semanhaj. Nah, kata-kata tegas ini dimaknai dengan kata-kata kasar atau keras. Karena tegas itu tidak mesti kasar dan keras. Ini harus dibedakan. Nabi itu orang yang paling tegas. Tidak pernah berbasa-basi dalam menyampaikan kebenaran. Tapi beliau dengan rahmat Allah bersikap lemah lembut. Apa contoh kerasnya? Ada seseorang nak beli misalnya minuman, tinggal di sebuah kedai atau warung. Dia tengoknya ternyata, oh ini tidak semanhat dengan saya, keluar. Ini bukan sikap tegas kaum muslimin. Ini kesalahan sikap. Lalu singgah kedai Cina. Ya Allah ya Rabbi, ini saudaramu, kesalahannya ya masih Islam ya. Kesalahan itu tidak membuat kamu tidak beli sama dia. Justru beli kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Ini bukan tegas. Ini keras.
Harus bedakan antara tegas dengan keras. Jadi mereka, mohon maaf, sebagian kawan ini belum belajar tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Disinilah pentingnya sebenarnya kaum muslimin, al-adabu qabla al-ilmi. Adab itu sebelum berilmu. Sebab kalau sudah berilmu dan tidak beradab, hasilnya apa? Melahirkan orang-orang yang sombong, melahirkan orang-orang yang keras, orang yang suka main tebas. Padahal belum tingkat dia. Apalagi sebagian kita ngaji kan kita tidak berkelas. Ngaji di sebuah masjid, orang sudah ngaji 10 tahun. Ya, sudah belajar akidah, belajar akhlak, sudah belajar ini sebagainya. Tiba-tiba kita baru 3 hari belajar tentang hajrul mubtadi', yaitu menghajar ahli bid'ah. Menghajar di sini bukan memukuli ya. Artinya tidak mau sama sekali dekat dengan ahli bid'ah. Padahal sebelumnya sudah ada kajian bahwa ahli bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah mukaffirah, ada yang membuat dia kufur, keluar dari Islam. Ada yang membuat dia fasik, buatnya dia fasik, berdosa besar. Ada yang bid'ahnya juga mukhaffafah, ringan. Dan berta'amul dengan mereka juga tidak satu derajat. Kemudian ada kalanya kita harus dekat dengannya dalam rangka untuk mendakwahi atau dalam rangka membatasi. Ada untuk mendakwahi atau membatasi, jangan sampai syubhat yang disebutkannya ini sampai kepada saudara-saudara kita. Jadi harus dekat. Kalau tidak bisa dibatasi. Dan barangkali dengan akhlak kita yang baik, dengan lin, rifq, bisa menjadi solusi atau menjadi penarik untuk masuknya hidayah. Karena berapa banyak hidayah itu tak masuk karena sikap keras tadi. Padahal kita butuh sampai ke hati mereka sebelum sampai ke badan mereka, sebelum sampai ke pikiran mereka. Dan berapa banyak kisah seorang syekh yang pernah saya ceritakan mungkin di mimbar ini, seorang syekh dari Mesir berkelahi sama mahasiswa di Saudi ya tentang dakwah as-salafiyah al-wahabiyah menurut mereka. Dakwah salafi wahabi. Ya, inti singkat cerita sampai kasusnya ke Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kalau sudah sampai ke rektor, ini perkara yang besar, dekan tidak bisa menyelesaikan. Nah, dekan ini yang membawa syekh tersebut ke depan rektor. Dan dekan itu yang ceritakan kepada saya langsung ceritanya. Itu Syekh Abdul Aziz bin Fattah Al-Qari rahimahullah ta'ala. Beliau sampai depan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh bin Baz tahu nih ahli bid'ah betul. Bahkan induknya, karena dia adalah ulama besarnya dari sana. Karena cuma dia punya kemampuan, yaitu di bidang qiraat, ahli qiraatul asyara. Bahkan qiraat syadzah dia juga sudah tahu. Gitu. Mau pakarnya. Dan ini juga menandakan bahwa kaum muslimin sebagian kan memfitnah bahwa Wahabi itu tidak mau mendengar dari orang lain sama sekali. Ini kekeliruan besar. Ya, berapa banyak dulu orang-orang yang mohon maaf ya menyimpang dari manhajnya ahli sunnah, tapi karena mereka punya kemampuan ilmu dan kita waktu itu butuh, ya kita pakai. Tapi setelah tidak dibutuhkan, kita sudah punya ahli, kan tidak perlu biasalah selesai kontrak habis kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sama juga dengan kita. Kita juga ketika ada masjid yang belum, mohon maaf dalam tanda petik, belum mengaji sunnah, kan juga tidak menerima ustaz-ustaz yang dianggap sebagai ustaz sunnah. Biasa. Nah, bila seandainya masjid yang sudah biasa dengan sebutan masjid sunnah tidak menerima yang ustaz bid'ah, itu biasa juga. Jangan ini. Karena masing-masing kan sama. Gitu. Sama, sebagian orang mengatakan bahwa orang-orang Wahabi itu suka membid'ahkan orang, suka menghalang-halangi orang. Sama kok. Saya pernah ditelepon oleh seorang ibu bahwa orang melarang, ya orang tersebut, ustaz tersebut melarang anaknya sekolah di tempat kita. Alasannya apa? Wahabi. Nanti sesat itu. Oh, ternyata pandai juga menyesatkan orang. Katanya tidak boleh menyesatkan orang. Semua sama kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cuman ada yang menyesatkan dengan ilmu, ada yang menyesatkan dengan hawa dan nafsu. Oleh itu, kembali kepada permasalahan kita. Umar ketika baru masuk Islam, tidak seperti Umar setelah dia jadi khalifah.
Walaupun sikap kerasnya masih ada, tapi beliau lunak dengan bacaan Al-Quranul Karim, lunak dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Dan siapa yang tidak nyaman dengan Umar? Umar takut orang kepada, tapi berada di samping Umar nyaman mereka. Beda kaum muslimin, orang baga ya, tapi orang takut semuanya dengan orang baga, yang nyaman berada di sekitarnya. Dan Umar adalah seperti itu. Jadi barangkali mohon maaf, harus dimaklumi saudara kita nih mungkin baru masuk ngaji di tengah-tengah. Karena kan masjid kan tidak ada kelasnya. Ditambah lagi nanti jangan ngaji kepada yang lain. Nah itu, ngaji dengan saya saja. Ternyata dapat jenis yang memang kajinya bagian yang keras-keras. Itu biasa kok. Ada kita cenderung untuk ngaji yang keras-keras. Ada yang cenderung ngajinya lunak terus, tidak ada keras sama sekali. Itu biasa, itu jangan dipaksakan. Saya pernah diminta oleh jemaah Ustaz, yang keras lah dikit Ustaz. Kalau yang keras minta sama Ustaz itu, saya tidak pandai keras-keras itu. Saya katakan, inilah bahasa saya. Kalau antum mau yang dosis, ya ibarat emoksilin dosis 200, 500, ya paling-paling 500 paling tinggi bisa. Kalau nak 2000, pilih yang lain. Nah, kalau dia dapat dosis tinggi yang seperti ini, seolah-olah dia, itu yang dimaksud oleh sebagian, seolah-olah pintu ke surga dia pegang kuncinya, yang lain tak boleh masuk. Jangan sampai ini ada. Seharusnya orang yang paling paham tentang sunnah semakin paling kasih sayang terhadap umat. Jangan sebaliknya. Semakin belajar sunnah semakin kasar terhadap umat ini, tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalam. Itulah sebab siapa umat ini yang paling paham tentang sunnah selain Nabi? Abu Bakar. Maka dia dapat titel arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling rahmat kepada umatku adalah Abu Bakar, karena dia paham, belajar lebih dari yang lain. Ya. Oleh itu kaum muslimin dan Umar juga yang memang terkenal dengan ketegasan dan dengan tabiatnya yang juga keras itu, tapi dengan Islam dia ditahdzir. Oleh sebab itu jangan pula ini menjadi, kalau kita memang tahu ini, jangan sampai menjadi kerasnya pembawaan sebagian yang sudah mengaji membuat kita tidak mengaji. Rugi kita. Kalau sempat dulu orang-orang melihat Umar saja, tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tidak mau masuk Islam. Ini kalau Hamzah saja tidak mau orang masuk Islam. Maka akhirnya mereka melihat Nabi Alaihissalam. Kita juga seperti itu sekarang ini. Kalau kita melihat ustadz ini keras, lihat pula ustadz yang lain yang dengan akhlaknya bisa menyejukkan. Karena mohon maaf, ini sebagian kita memang ustadznya bagian volume tinggi terus, itu biasa. Ya pokoknya volumenya gasnya 120 ke atas terus. Itu biasa. Ada yang nyetirnya nyaman. Kalau antum memang suka berpetualang, pasti suka yang 120 ke atas larinya. Tapi kalau sudah mulai tua di atas umur 50, ya pasti sukanya lari-lari 60 pula. Ya, tidak bisa dijadikan lari 110, gampang dia nanti. Oh tunggu, jangan ya. Oleh sebab itu, jangan hanya melihat dari satu sisi, satu saluran. Maka lihatlah bahwa sesungguhnya sunnah itu kan banyak sumbernya, dan tidak ada satupun, kata Imam Syafi'i, seorang alim yang ketahui yang menguasai seluruh sunnah. Ini dari sisi ilmu saja, apalagi sisi amalan. Tak satu pun seorang alim, kata Imam Syafi'i, yang saya ketahui menguasai seluruh sunnah. Apa sebab? Sebab kalau ada satu ulama yang menguasai seluruh sunnah, dia sederajat dengan Nabi nanti. Berarti dia maksum. Ini tak boleh terjadi. Tak ada satu ulama pun yang menguasai seluruh sunnah Nabi. Ya, berarti sesat dia? Enggak. Karena ada sebagian sunnah itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Tapi kalau masalah rukun, itu tidak boleh, tidak dikuasai. Ada ilmu yang mengetahuinya wajib ain, dan ada yang wajib kifayah. Dan bahkan ada yang sunnah kifayah. Bahkan ada yang mengetahuinya sekedar mubah. Tidak tahu pun tidak masalah. Jadi intinya ikhwani fillah, bahwasanya tak satu pun ustadz dimanapun dia belajar, berapa lama pun dia mengaji, dengan ustadz sebesar apapun dia menuntut talaqi, dia tak akan menguasai seluruh sunnah. Oleh sebab itu tak boleh terpaku pada seorangnya atau satu jemaah tertentu, tetapi mintalah ilmu kepada mereka yang dikenal istiqamah menegakkan sunnah Nabi alaihissalam, dan selalu mengingatkan umat dari berbuat bid'ah, sekalipun kata Ibnu Umar dibilang oleh para penganutnya bid'ah hasanah.
karena seluruh bid'ah kata Nabi dhalalah. Ya, cuma sebagian memahami ada yang hasanah. Ya, salah pahaman ini ya mudah-mudahan juga tidak mengganggu hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Ya, kesalahan boleh saja terjadi sampai sekalipun dia ahli bid'ah itu tidak sama derajatnya. Mungkin suatu saat nanti kita akan bahas tentang bagaimana menyikapi ahli bid'ah, apakah semuanya rata atau tidak, dan bid'ah apa saja yang harus kita ini keras dan bid'ah apa saja yang bisa kita bertoleransi di dalamnya sesuai dengan arahan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan fatwanya ulama as-salafus salih dan imam-imam yang muktamad di dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bisa dipahami ya, bahwa kalau ada sikap saudara ini semakin ngaji semakin keras, mungkin masuk aliran keras, bisa saja. Atau mungkin dia sedang baru mulai ngaji, orang udah lama ngaji, jadi dia bab al-adab dulu tuh gak ikut, dia langsung ke bab tahzir, masuk bab tahzir langsung. Dia lupa bab adab dulu, bab akhlak, bab akidah dan sebagainya, lupa, belum ngaji dia. Oleh sebab itu, maka kepada saudara-saudaraku yang ngaji juga saya harapkan jangan ambil jurus pemungkas dulu sebelum kita belajar ilmu-ilmu dasar fisiknya dulu. Jadi jangan ambil jurus pemungkas. Ini kan Hajrul Mubtadi, ini jurus pemungkas. Juga kepada para ustadz juga mengingatkan ini. Jangan diberikan jurus pemungkas semuanya kepada yang baru pemula. Ban putih di jari diberi kaji dan 7 kan tidak masuk. Nanti akhirnya berbahaya, dan banyak di antara yang seperti ini berbalik kembali dan meninggalkan sunnah Nabi SAW. Terima kasih dan mohon maaf. Jazakallah khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya, sekaligus untuk kita semua untuk tidak seluruhnya ini. Kita cukupkan untuk hari ini, insyaallah esok hari pada kesempatan yang akan datang Allah izinkan kita kembali bersama di kajian bersama Ustaz dan frekuensi yang sama. Afwan untuk semua masyarakat yang kita bisa tetap setia di 1,1 FM Radio Robani, Radio Ilmu dan Peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.